Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, puluhan perahu nelayan berbondong-bondong datang dari arah Cempai ke arah Tonrangeng di Taman Mati Rotasi Pare-Pare. Arak-arakan perahu nelayan ini datang dalam memeriahkan hari ulang tahun Golkar Pare-Pare ke-57. Arak-arakan perahu nelayan mewarnai semarak peringatan HUT Partai Golkar Pare-Pare yang ke-57. Puluhan perahu nelayan terlihat berbondong-bondong datang dari arah Cempai dan arah Tonrangeng ke pusat puncak acara HUT di Taman Mati Rotasi Pare-Pare pada Rabu 20 Oktober 2021. Ketua Harian Golkar Pare-Pare Kaharudin Kadir menjelaskan, HUT yang ke-57 partai berlambang pohon beringin itu mengangkat tema Bersatu untuk Menang. Tema itu merupakan semangat Golkar untuk menghadapi kontestasi politik ke depan. Kaharudin juga mengungkapkan, keterlibatan nelayan pada perayaan HUT yang ke-57 sebagai bukti keberpihakan Partai Kuning dengan masyarakat Pare-Pare. Golkar juga ingin membantu nelayan yang terdampak COVID-19 dengan membagikan sembako. Karena menurutnya, Golkar berupaya hadir memulihkan ekonomi masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Pare-Pare itu juga mengatakan, 5 legislator Golkar juga siap memperjuangkan untuk kesejahteraan nelayan. Bersatu untuk menang itu kemudian dikerucutkan lagi tema di Sulawesi Selatan adalah dalam rangka penanggulangan ekonomi sebagai dampak COVID-19. Salah satu kelompok terdampak itu adalah kelompok nelayan. Dan memang kita pilih nelayan karena nanti di acara musda itu kelompok tani. Jadi kita pilih kelompok nelayan. Makanya hari ini kita pilih kelompok nelayan sebagai kelompok yang kita sentuh untuk diberikan bantuan. Dan, kalau di Pare-Pare lebih 100. Dan saya juga dalam seruan tadi memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi untuk senantiasa memperjuangkan aspirasi nelayan di tahun anggaran APBD tahun 2020. Sebelumnya, jajaran pengurus Golkar Pare-Pare juga melakukan ziarah makam pahlawan. Pada perayaan itu, nelayan dan kader Golkar mendukung Erlangga Hartarto Presiden dan Taufan Pawe Gubernur. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terkait simpang siur informasi dugaan mafia beras yang terjadi di Bulog, pimpinan Bulog Pare-Pare Arsul Talama angkat bicara dan membantah tudingan tersebut. Pimpinan kantor cabang Perum Bulog Pare-Pare Arsul Talama angkat bicara terkait pemberitaan yang menduga pihaknya melakukan praktik mafia. Tudingan tersebut dilontarkan lantaran kurangnya mobilitas nasional atau Mopnas beras pada Perum Bulog Pinrang. Sementara berbanding terbalik dengan Perum Bulog Lapade Pare-Pare yang Mopnasnya lebih diprioritaskan. Menanggapi pernyataan tersebut, Arsul Talama yang ditemui di ruangannya baru-baru ini mengungkapkan alasan pusat memprioritaskan mobilitas beras Bulog Pare-Pare lantaran masih banyaknya stok beras periode tahun 2020 yang tersimpan di gedung Bulog Pare-Pare. Selain itu, Arsul Talama juga menjelaskan, saat ini mobilitas beras di daerah juga terbilang sulit karena terkendala dalam penyaluran. Yang dipindrakan, nah, memang kita sudah kalau memang dilihat kemarin kan isunya MOP itu yang pengiriman beras dari gudang ke sini ke wilayah lain ya, tapi masuk di gudang sana juga. Kan dulu kan tugasnya menyediakan stok ketersediaan stok di daerah-daerah semua kan. Nah kalau di sana agak kurang, baru diambil dari daerah sini. Nah, terkait dengan itu yang isu yang masalah ada mafia MOP itu tidak ada. Itu memang kita punya kan ada, kalau di Lepade memang kita masih ada beras pengadaan tahun 2020 pada bulan lalu itu masih ada sekitar 19.000. Kalau di Pinrang itu bisa 1.000. Yang di gudang Pinrang itu kebanyakan beras yang baru masuk ya tahun 2021. Kan perusahaan juga berpikir, ini kalau beras lama, tinggal potensi biaya perawatan besar, potensi beras rusak, akhirnya diprioritaskanlah itu keluar untuk pengiriman ke daerah mana, ke Kalimantan, ke mana, ke Papua, ke ini, supaya bisa menghindari
Sebagian di sini kerusakan beras. Nah itu yang teman-teman yang lain mungkin belum akhirnya ya ada istilahnya, karena mungkin banyak di sini keluar kemarin yang 2020, ada juga yang 2021, supaya juga di sana juga pada saat menyalurkan ada juga beras barunya kan, supaya juga bisa tersalur. Itu teman-teman mungkin dia kira ya kita ada indikasi yang itu, karena kita memang ya memang adik-adik sudah lihat juga beritanya Pak, beritanya yang karena kita susah penyaluran, kayaknya ya belum berpotensi karena yaitu biaya perawatan dan tidak ada penyalurannya. Itu yang mungkin saya mau sampaikan, karena kan masuk di media ada indikasi lah, artinya kan kalau saya tidak menjawab itu. Nah terkait dengan ini yang mengatur ketersediaan stok, pemerataan stok seluruh Indonesia itu dari pusat. Nah, jadi dia kan ada monitor di pusat. Oh ini daerah ini yang perlu penyalurannya sekian, ini butuh stok sekian untuk aman. Itu dari pusat, termasuk semua. Karena mungkin di sini dilihat di Pade, di Sidrap juga kan tidak ada beras 2020-nya, dipindah sisa 1000. Yang di Pade ini, di Lapade ini yang masih ada stok 2020, masih ada 19.000. Nah otomatis ya kita melihatnya ya pasti ya kita prioritaskan dulu ini keluar ini. Nah itulah mungkin karena mungkin banyak di sini daripada di Pindang, walaupun memang ada di Pindang juga beras keluar karena kita antisipasi pada saat panen, tapi memang kita kendala sekarang dengan kapal, alasannya lagi solar juga alasannya itu yang di luar, tapi dari pusat artinya Bulog sudah mengantisipasi ada nih rencana pengeluaran juga di Pindrang, ada juga ada, cuma ya itu kendalanya lagi di situ. Tapi kita sudah maksimalkan mulai hari besok, kita kejar bagaimana caranya. Itu udah bilang lagi kendalanya solar di ada juga sudah tahu, dan mudah-mudahan bisa dilihat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Wakil Wali Kota Parepare menghadiri pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Parepare, Profesor Dr. Andi Nudin MSI, yang dilaksanakan di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kota Parepare, Profesor Dr. Andi Nudin MSI, yang dilaksanakan di Kampus 2 UM pada Selasa 19 Oktober 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Profesor Dr. Andi Nudin MSI atas pengukuhannya sebagai Guru Besar UM Parepare. Menurutnya, dengan dikukuhkannya sebagai guru besar, Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki tambahan SDM yang secara kapasitas sudah sangat teruji keilmuannya. Hal ini tentunya akan membuat keberadaan Unpar semakin diakui oleh masyarakat dan dunia, sebab jabatan guru besar menunjukkan pengakuan akan kompetensi di bidang akademik. Itu adalah sumbangsi pemikiran dan gagasan untuk ikut membangun masyarakat yang lebih cerdas dan berkemajuan pembangunan di daerah sesuai dengan disiplin ilmu dan pengetahuan masing-masing. Dengan dikukuhkannya guru besar baru pada hari ini berarti Unpar memiliki tambahan sumber daya manusia yang secara kapasitas sudah sangat teruji keilmuannya. Hal ini tentunya akan membuat keberadaan Unpar semakin diakui oleh masyarakat dan dunia. Sebab jabatan guru besar menunjukkan pengakuan akan kompetensi di bidang akademik. Hadirin yang saya hormati. Profesor Dr. Andi Nudin MSI pada pengukuhannya sebagai Guru Besar UM Parepare membawakan orasi ilmiah dengan judul Revitalisasi Kelembagaan Agribisnis, Mengurai Benang Kusut Pembangunan Pertanian di Indonesia. Hadir pada pengukuhan tersebut, Rektor UM Parepare Dr. HM Nasir MPD, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Profesor Dr. Jasrudin MSI, Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Irwan Akib MPD, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, rancangan peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu masih terus dibahas di gedung DPRD Parepare, bahkan telah melalui tahap pembacaan pandangan fraksi. Merespon hal tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH berharap adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat berpihak kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan prima. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda rapat paripurna jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu yang dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim di ruang rapat paripurna lantai 3 kantor DPRD Kota Parepare yang dipimpin Ketua DPRD Haja Andi Nurhatina Tipu Esos, didampingi dua Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH pada Selasa 19 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Parepare, yang saya hormati Wakil Wali Kota Parepare, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, insan pers, hadirin yang sama kami hormati. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare dalam rangka acara rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda tanggapan jawaban Wali Kota Parepare atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 19 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Parepare rapat ke-37 masa persidangan ke-1 tahun sidang ketiga tahun rapat 2021 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare atas Ranperda Kota Parepare tentang Ranperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim yang membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, dengan ditetapkannya ke depan terhadap rancangan peraturan daerah ini, pihaknya senantiasa berpihak kepada masyarakat Kota Parepare dengan memperhatikan pelayanan prima dan bijaksana, tanpa pembebanan lain di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Kaji dan mencermati secara komprehensif dengan memperhatikan indeks harga dan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Parepare serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 2. Dengan ditetapkannya ke depan terhadap rancangan peraturan daerah ini, kami senantiasa berpihak kepada masyarakat Kota Parepare dengan memperhatikan pelayanan prima dan bijaksana tanpa pembebanan lain di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terkait dengan transparansi sebagai salah satu model pelayanan yang mesti dikedepankan, kami berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara jelas dengan memperhatikan informasi yang dibutuhkan sekaitan dengan retribusi perizinan tertentu
yang ditempatkan di lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dalam pelayanan yang juga merupakan kewajiban badan publik. 4. Tantangan era digitalisasi sehubungan dengan cepatnya laju informasi, maka kami mengupayakan memberikan pelayanan cepat, tepat, mudah diakses, dan inovatif kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk aplikasi ataupun layanan berbasis website dan smartphone, dengan mengkaji kebutuhan informasi yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat. 5. Terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang diberlakukan e-materai atau materi digital, kami akan mengkaji dan evaluasi sistem pelayanan berbentuk dokumen elektronik dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, karena senapas dengan upaya Pemda Kota Parepare mengoptimalkan pelaksanaan Smart City, termasuk smart dalam pelayanan administrasi. 3. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare menanggapi 3 ranperda inisiatif dari DPRD Kota Parepare yang masing-masing terkait bantuan hukum, kebudayaan, dan pajak parkir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda pendapat Wali Kota Parepare terhadap 3 ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare, masing-masing terkait bantuan hukum, kebudayaan, dan pajak parkir yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Parepare pada Selasa 19 Oktober 2021. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipe Esos, didampingi 2 Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare rapat ke-74 masa persidangan ke-1 tahun sidang ketiga tahun 2021 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kota Parepare yang telah mengajukan 3 ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare, masing-masing ranperda bantuan hukum, ranperda tentang kebudayaan, dan ranperda pajak parkir. Untuk itu, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim meminta dalam pembahasan tingkat selanjutnya untuk melibatkan stakeholder terkait sehingga dapat memperkaya materi muatan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Inisiatif DPRD Kota Parepare yang mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pajak parkir yang bertujuan menata perparkiran di Kota Parepare. Namun kita tetap merujuk pada pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Olehnya itu, pada ranperda harus jelas siapa wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak. Pada kesempatan ini, saya menyarankan agar dalam tahapan selanjutnya melibatkan stakeholder terkait, seperti pada pembahasan rancangan perda tentang bantuan hukum, agar melibatkan pakar hukum, lembaga bantuan hukum, praktisi hukum, dan untuk rancangan perda tentang kebudayaan, agar melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, praktisi kebudayaan, lembaga adat, serta untuk rancangan perda tentang pajak parkir, agar melibatkan Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah, pemerhati perparkiran, dan asosiasi lalu lintas, sehingga memperkaya materi muatan dan harus diperhatikan muatan lokal dan kearifan lokal. Oleh karena materi muatan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, memasuki musim penghujan, Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan pemantauan kebersihan di sejumlah drainase untuk mengantisipasi luapan air akibat sumbatan sampah. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Parepare kembali turun melakukan pemantauan tim kebersihan yang melakukan aktivitas di berbagai lokasi. Seperti yang dilakukan baru-baru ini, tim kebersihan melakukan pembenahan sekaligus pembersihan taman di sekitar Jalan Reformasi dan Jenderal Sudirman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Budi Rusdi mengungkapkan, hal ini merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir karena saat ini sudah memasuki musim hujan. Budi Rusdi juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah Kota Parepare, senantiasa aktif menjaga kebersihan di wilayah masing-masing, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di dekat drainase yang merupakan saluran air. Ya, jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin yang senantiasa kami lakukan, yaitu mengarahkan dan mengontrol teman-teman pekerja untuk melakukan aktivitasnya setiap hari. Jadi hari ini kita berada di sekitar Jalan Reformasi. Di sini kan kami lihat kondisinya memang sudah agak kelihatan kurang bersih. Jadi kami mengarahkan anggota untuk melakukan pembersihan di sekitar taman yang ada di Jalan Reformasi dan Jalan Jenderal Sudirman. Jadi kegiatan rutinitas seperti ini kita lakukan di berbagai tempat yang ada di wilayah Kota Parepare, dan sementara juga ada beberapa anggota yang melakukan pembenahan drainase yang ada di Jalan Muhammadiyah, ya, di wilayah Kebun Sayur. Terus ada juga yang di beberapa kantong-kantong pasir, karena melihat kondisi sekarang ini sudah masuk musim penghujan, sehingga kami melakukan berbagai upaya untuk mengeruk berbagai sedimentasi untuk memperlancar aliran air yang akan masuk ke drainase. Ya. Jadi berdasarkan informasi, ya, berdasarkan masukan-masukan yang kami laksanakan ini, karena ini juga merupakan himbauan dari Bapak Wali Kota, bagaimana kita mengantisipasi dalam rangka masuk musim penghujan ini, mengantisipasi berbagai bencana termasuk bencana banjir, ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat, ya, kami berharap, pemerintah berharap kepada masyarakat semua agar senantiasa berpartisipasi aktif untuk menjaga kebersihan di wilayahnya masing-masing dan tidak membuang sampah, terutama membuang sampah di wilayah drainase sebagai jalur aliran air untuk mengalir. Karena apabila drainase itu penuh dengan sedimentasi atau dengan sampah, maka aliran air akan tersumbat dan itu akan mengakibatkan terjadinya banjir di kota kita ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Wanita Islam Kota Parepare menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim serta Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan Wanita Islam atau WI Kota Parepare menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam maulid tersebut dihadirkan Profesor Dr. Kiai Haji Arifuddin Ahmad MAG sebagai pembawa ceramah yang dilaksanakan di Balai Ainun pada Rabu 20 Oktober 2021. Maulid Nabi yang mengusung tema Membangun Indonesia Bermartabat ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim, Ketua TP PKK Haja Erna Rashid Taufan, Ketua ICMI Orda Kota Parepare Haji Mashhar Idris, Ketua Umum ICMI Orwil Sulawesi Selatan Haji Aris Munandar, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar ICMI Orda Kota Parepare, seluruh pengurus ICMI Orda dan Wanita Islam Kota Parepare. Ketua Panitia Dr. Haja Nur Ainah mengatakan, tema yang diusung bertujuan agar Indonesia khususnya warga Kota Parepare bisa lebih maju dan bermartabat. Menurutnya Indonesia bisa menjadi bangsa yang memiliki harga diri, mandiri dan kuat dalam berbagai bidang, serta membangun manusia mulia, yakni dimulai dengan menjaga kebersihan lahir batin, bersih dari korupsi, kemaksiatan, akidah, akhlak, dan bersih hatinya, dan tentunya juga bisa mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita mengambil tema membangun Indonesia bermartabat itu supaya bagaimana kita, bukan cuma Parepare aja, jadi kita skop
nasional. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia, ya, itu bisa bermartabat di muka bumi ini. Sebagai umat Islam ini bisa mencontoh bagaimana keteladanan daripada Nabi Muhammad SAW. Berkat kerjasama semua pihak, termasuk dari ICMI Orwil Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari Orda Parepare dan seluruh jajarannya, kemudian pengurus wanita Islam Kota Parepare, sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan menurut saya bahwa acara seperti ini kan biasanya dihidangkan telur yang bersusun-susun segala macam. Kali ini kita gantikan dengan acara makannya prasmanan, supaya itu telur bukanlah sekedar bunga-bunga, tetapi betul-betul dinikmati orang kenyang, orang tapi ada juga yang dibawa pulang sih, kayak telurnya ada, sokoknya tetap ada itu. Cuma tidak ditampilkan di depan seperti biasa. Nah, kita gantikan dengan prasmanan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, inovasi Dekranasda Parepare dalam menghadirkan batik corak baru yang berciri khaskan Kota Parepare menginspirasi Family of Creative Community Sulawesi Selatan untuk lebih meningkatkan kreativitas anggotanya. Family of Creative Community atau FCC Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan penuh atas langkah Ketua Dekranasda Parepare untuk melestarikan kearifan lokal melalui fashion. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya FCC pada saat launching batik khas Parepare yang dilanjutkan fashion show di Balai Ainun pada Selasa kemarin. Ketua FCC Andi Oci Arifuddin kepada media mengungkapkan kehadirannya di Kota Parepare untuk memberikan support kepada Ketua Dekranasda Parepare Haja Erna Rashid Taufan yang juga merupakan pembina FCC untuk mewujudkan mimpinya menghadirkan batik khas Parepare. Andi Oci Arifuddin menambahkan, batik tersebut dapat memberikan inspirasi bagi FCC agar kedepannya juga bisa berkreasi membuat satu rancangan yang lebih diterima oleh masyarakat. Andi Oci Arifuddin juga menilai bahwa batik yang dihadirkan ini memiliki jenis kain yang halus dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dalam rangka tadi ikut FCC Family of Creative Community turut mendukung dan mensupport kegiatan Ibu Wali Kota Parepare yang kebetulan adalah salah satu pembina kami dari FCC Family of Creative Community. Dengan hadirnya batik yang cinta di Parepare ini tadi yang dihadirkan pada saat launching pada hari ini, sungguh luar biasa. Ternyata itu sangat menginspirasi kami FCC dari Family of Creative Community, dan itu tadi kami sempat diskusi tadi bahwa ternyata batik yang di launching pada hari ini di Parepare itu menginspirasi kami semua. Bagaimana ke depannya kami akan membuat satu rancangan yang lebih diterima oleh masyarakat. Jadi rancangannya yang betul-betul bisa langsung dipakai untuk dari kaum milenial sampai para 3 generasi ke depan. Kami ini misalnya yang sudah punya cucu dan berbodi besar tetapi bisa nyaman dengan memakai kain tersebut. Dan tadi setelah saya pegang jenis kainnya, ternyata dia halus dan dia bisa diterima di masyarakat sebagai pakaian yang nyaman dipakai sehari-hari. Itu sangat bagus sekali. Saya sangat mensupport sekali Ibu Wali Kota Parepare tentunya, dan tadi kami sempat juga berdiskusi sama Ibu Dandim. Ya, insya Allah kedepannya mudah-mudahan bersama yang baik. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.